Kalian pernah nggak sih ngerasa sedih terus-menerus tanpa alasan yang jelas? Kayak apapun yang kalian lakuin rasanya nggak ada artinya, atau bahkan kehilangan semangat untuk ngelakuin apapun. Ternyata, rasa sedih berkepanjangan itu bukanlah hal yang sepele loh. Itu bisa jadi tanda gangguan kesehatan mental yang faktanya dialami oleh jutaan remaja di Indonesia. Dari survei INAMHS, ada sekitar 15,5 juta remaja Indonesia atau 1 dari 3 remaja yang punya setidaknya satu gangguan kesehatan mental. Salah satu yang paling serius adalah depresi berat yang dialami oleh 1% remaja Indonesia. Depresi itu bisa muncul di mana saja, terutama di lingkungan akademik. Tekanan untuk selalu berprestasi dan beradaptasi seringkali jadi penyebab stres yang gak main-main. Bahkan pada kasus terparah bisa memicu bunuh diri loh. Kebayang gak sih seberapa berat tekanan yang mereka rasakan? Tapi kan stres itu biasa dialami sehari-hari. Betul, tapi kalau dibiarkan terlalu lama bisa berkembang jadi depresi loh. Ibarat bola salju yang terus menggulung dan semakin besar, sehingga akhirnya menghancurkan segalanya di sekitarnya. Kenyataan ini jelas nunjukin bahwa kesehatan mental punya dampak besar bagi mahasiswa di perkuliahan. Tapi sebenarnya, kenapa sih banyak mahasiswa yang ngalamin gangguan depresi di perkuliahan? Faktor apa saja yang berperan dalam kondisi ini dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi performa akademik mereka? Salah satu faktor utama adalah tekanan akademik, beban tugas yang gak ada habisnya, tuntutan nilai yang tinggi hingga persaingan dengan teman sekelas seringkali bikin mahasiswa jadi stres berat. Kalau harapan ini gak tercapai, stres berkepanjangan yang mereka rasakan bisa berubah jadi depresi loh. Gejala depresi sendiri meliputi rasa kosong, sedih terus-menerus, susah fokus, kehilangan semangat, bahkan sampai ngerasa gak berharga. Nah, bayangin aja kalau perasaan itu terus muncul. Gimana caranya mahasiswa bisa konsentrasi dan semangat belajar atau ngerjain tugas? Jadi gak heran kalau akhirnya prestasi akademik mereka menurun. Beberapa kasus nyata nunjukin dampak tekanan akademik ini. Misalnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang ngalamin depresi berat karena proposal skripsinya ditolak. Bahkan yang lebih tragis, ada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ditemukan tewas setelah jatuh dari lantai 4 asrama tahun 2023 lalu. Diduga mengalami depresi karena tekanan akademik yang berat. Serem banget ya dampaknya. Gak cuma akademik aja, tekanan dalam pertemanan juga bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi loh. Hubungan antar teman itu penting banget, apalagi buat mahasiswa yang beradaptasi di lingkungan baru. Tapi kalau gagal beradaptasi dan gak punya teman gimana? Kesulitan buat adaptasi ini bikin stres berat yang akhirnya berkembang jadi gejala depresi, kayak perasaan terasingkan, rendah diri, sampai kehilangan motivasi. Kalau udah kayak gini, biasanya mereka mulai mengisolasi diri. Dampaknya, produktivitas menurun, gak semangat buat ke kampus, dan performa akademik pun ikut terganggu. Masalah lain yang gak kalah serius adalah bullying. Bullying itu ancaman nyata yang bisa merusak masa depan generasi muda. Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kasus bullying meningkat dari 119 kasus di tahun 2020 jadi 241 kasus di tahun 2023. Kebayangkan parahnya? Bullying itu bukan hal yang sepele loh, dampaknya bisa mendalam. Korban bullying biasa merasa cemas, takut, dan gak berdaya, yang bisa memicu depresi. Akibatnya, motivasi belajarnya hilang, sulit konsentrasi, mengisolasi diri, dan akhirnya performa akademiknya turun drastis. Contohnya ada loh, seorang dokter lulusan Universitas Padjadjaran pernah ngalamin bullying fisik dan verbal yang parah banget. Depresi yang dia alami sampai bikin dia ngerasa gak ada jalan keluar, hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Bayangin aja gimana kejamnya bullying ini sampai bisa bikin generasi muda kehilangan potensi terbaik mereka. Udah kebayangkan seberapa pengaruhnya kesehatan mental terhadap kesuksesan akademik? Nah, supaya kita bisa terhindar dari gejala depresi dan performa akademik tetap terjaga, ada beberapa langkah yang bisa kita terapkan nih. Pertama, atur waktu tugas dengan baik. Jangan menumpuk pekerjaan. Kerjakan dikit demi sedikit, bikin jadwal yang terorganisir, dan pastikan kamu fokus ke tugas yang paling penting dulu. Kedua, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak ada yang sempurna, setiap orang punya kapasitas berbeda. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi kita jadikan pelajaran yang bikin kita lebih baik ke depannya. Ketiga, berusaha bangun relasi positif. Jangan ragu buat ngajak kenalan duluan atau ikut organisasi biar tambah teman baru dan ningkatin rasa percaya diri. Pilih teman-teman yang suportif, karena lingkungan positif punya pengaruh besar untuk kesehatan mental kita. Terakhir, jangan takut buat cari bantuan. Kalau kamu ngerasa kesulitan, baik pelajaran, teman, ataupun bahkan mental, jangan takut cerita ke orang yang kamu percaya.
bisa ke keluarga, ataupun bahkan ke konselor. Gak ada salahnya minta bantuan, karena kita semua butuh support di titik tertentu. Jadi, dari semua yang kita bahas, jelas banget ya betapa besarnya pengaruh gejala depresi terhadap performa akademik kita. Kita udah lihat datanya, memahami faktornya, dan juga belajar tips buat menghindari depresi agar menjaga performa akademik. Jadi, jangan biarkan beban kita semakin menumpuk, jangan takut untuk bercerita, dan jangan biarkan diri kita terjatuh lebih dalam. Kesehatan mental itu penting banget, dan kita perlu lebih sadar akan hal ini. Dengan menjaga kesehatan mental, kita bisa mencapai potensi terbaik kita. Let's raise awareness together, your mental health matters.